Balik lagi sama Dina. Sekarang ini aku ada di kawasan Icon, yang kawasannya ini cuma 5 menit aja ke Aeon Mall dan juga Tol BSD. Aku ada satu rumah bangunan mandiri yang fasadnya ini cakep banget, minimalis ala-ala Gen Z yang pastinya jarang banget ada rumah dengan fasad cakep seperti ini. Kita lihat yuk rumahnya seperti apa. Rumah ini lokasinya strategis banget nih teman-teman, deket sama Tol BSD dan Aeon Mall dan juga deket dengan stasiun kereta. Pokoknya ini lokasi favorit orang-orang kalau cari rumah di BSD. Carport ini cukup luas ya, muat sampai 2 mobil dan sudah ada kanopi dengan skylight-nya. Nah, begitu masuk langsung ketemu area teras di sini. Ini masih bisa kalian kreasikan lagi. Misalnya kalian mau jadikan taman ataupun mau jadikan untuk tempat untuk bermain. Karena di sini ini masih ada bukaan pintu lagi ke samping karena ini hook banci. Jadi masih ada nih space ke samping khusus untuk area ART maupun untuk pintu keduanya. Lihat yuk dalamnya seperti apa ya. Pintunya ini aku suka banget karena ini pintunya sudah double door, plus kalian sudah dapat smart door lock yang ini sudah ada kameranya ya. Jadi bisa ngelihat tamu yang masuk dari kamera aja. Begitu masuk ke dalam, ini langsung ketemu area foyer. Yang aku suka banget nih teman-teman, karena walaupun ini area foyer tapi tetap dikasih bukaan jendela, jadi tetap kelihatan terang. Di sini masih bisa kalian taruh tempat untuk tamu, terima tamu, atau mau tempat untuk bersantai, masih bisa kalian desain dengan sesuai kebutuhan kalian. Dan plafonnya ini juga sudah didesain dengan drop ceiling, jadi udah cakep banget. Nah, masuk ke dalam langsung ketemu area yang ngeplong banget nih seperti ini teman-teman. Nah, karena ini ada di posisinya hook, jadi masih ada bukaan jendela yang ke arah samping, tapi kalian nggak usah khawatir akan kelihatan sama tetangga, karena ini sudah dibikin roster. Jadi sama tetangga pun nggak terlalu terekspos banget. Di sebelah sini masih bisa kalian jadikan untuk area pantry, atau kalian bikin lagi nih pantry dengan kabinetnya, itu bisa kalian interior lagi, dan ini bisa kalian taruh di sini nih meja makan ataupun islandnya. Karena ini space-nya masih luas banget. Karena luas tanahnya ini 208 dengan luas bangunan 245, jadi cukup banget nih buat keluarga yang baru nikah ataupun yang sudah punya anak. Sebelum ke ruang utama, aku mau kasih lihat dulu. Ini ada satu ruangan, ini untuk area dapur basahnya. Untuk dapur basahnya ini sudah ada pintu tersendiri untuk ART. Jadi misalnya kalian pergi jalan-jalan yang nggak mau ART-nya masuk ke dalam ruangan utama, cukup kasih kuncinya aja, karena ini sudah ada pintu pembatas antara ruang utama dan juga ART. Nah, walaupun ini hook, sudah ada bukaan yang di samping, tapi masih dikasih juga ini void di belakang. Jadi sirkulasi udaranya ini di segala sisi nih teman-teman. Ini masih bisa kalian desain lagi loh. Kalau kalian mau bikin vertical garden atau mau dijadiin untuk tempat playground anak, karena void di belakangnya ini space-nya masih luas. Dan kalian lihat ya, ini ceiling plafon di atasnya cakep banget dengan lampu-lampunya, permainan lampunya ini bikin rumahnya tuh kelihatannya mewah banget ya. Nah, ini sih untuk tempat kalian taruh TV ya. Ini space-nya juga masih luas. Biasanya nih kalau di sini masih kalian bisa interior lagi nih. Misalnya dibikin backdrop atau dibikin kabinet-kabinet. Jadi kalian masih punya tempat penyimpanan. Dan area sini bisa kalian taruh nih sofa 3 sampai 4 sofa pun 4 seater pun juga masih muat. Karena walaupun luas tanahnya 208 tapi layoutnya ini bener-bener maksimal banget nih teman-teman ya. Terus di lantai satunya ini masih ada satu kamar mandi sharing. Aku suka banget ya untuk nuansa kamar mandinya ini bener-bener clean dan cakep banget nih teman-teman. Tuh. Nih. Dan kalian ini nggak usah khawatir lagi ya untuk bobok-bobok AC karena sudah dikasih instalasinya untuk kalian pasang AC. Dan ada satu kamar tidur, ini untuk tamu ataupun untuk mami papi yang misalnya mau nginep, karena ini masih disediakan. Atau misalnya kalian nggak mau pakai, bisa kalian jadikan untuk ruang kerja. Itu disesuaikan lagi nih sama kebutuhan kalian. Sekarang kita lihat di lantai 2-nya. Sebelum ke lantai 2, aku seneng banget sama rumah ini. Karena ini kalau kalian malam-malam misalnya sudah matiin lampu, kalian mau naik tangga, nggak usah takut gelap karena di sisi-sisinya ini sudah ada lampu tangga. Jadi kalian juga nggak akan kayak kegelapan banget nih misalnya belum nyalain lampu. Nah, di lantai 2-nya ini
ini masih ada ruang keluarga. Ini masih ada tempat kalian buat kumpul-kumpul nih. Plus masih ada lagi nih bukaan balkon. Tuh sama nih. Tuh, bukaan balkonnya juga luas banget nih teman-teman ya. Tuh. Di sini kalau buat jadiin tempat buat kumpul keluarga lagi juga masih enak banget ya. Plus seperti aku bilang, rumah ini nih tinggal siap huni karena ini sudah didesainnya cantik banget nih teman-teman. Ini masih bisa kalian kreasikan lagi, misalnya ini mau jadi tempat untuk kerja atau untuk belajar. Nah, di sini ada 2 kamar tidur anak, tapi ada pakai kamar mandi sharing. Tapi kamar mandi sharingnya teman-teman untuk kamar tidur anak, kamu lihat deh nih, ini cakep banget loh. Sudah ada bathtubnya, bahkan tuh sudah dikasih skylightnya loh. Aku sih suka banget ya sama nuansa kamar mandinya nih, bener-bener kelihatan clean banget. Nih, ini kamar tidur anak yang pertama. Tuh, ini sih cukup luas ya, bahkan ini masih bisa muat ranjang ukuran untuk queen size loh. Untuk kamar tidur anak sih menurut aku masih cukup besar ya. Dan ini untuk kamar tidur anak kedua, tapi kalau anak tidur kedua ini punya bukaan jendelanya ini menghadap ke depan. Jadi ini masih bisa kalian dekor lagi nih, misalnya jadi punya pemandangan yang langsung view-nya ke depan. Untuk kamar master bedroom-nya ada di sebelah kamar tidur anak, yaitu di arah depannya juga. Kalau master bedroom-nya ini karena ada di posisinya hook, dia jadi ada bukaan kacanya ini besar banget di depan dan juga di samping. Ini masih bisa kalian desain-desain lagi nih teman, karena sudah ada colokan-colokan di sini. Ini sih pasti untuk tempat TV deh. Sini untuk tempat TV-nya. Bahkan di sini kasurnya aja kalau kalian mau masukin ukuran 200-200 masih besar loh. Karena ini ruangannya besar banget. Nah, di sini, aku mau kasih lihat lagi nih. Di balik pintu ini sudah ada tempat untuk walk-in closet-nya. Ini masih besar loh teman-teman. Kalau kalian bikin full walk-in closet tuh dari atas sampai ke bawah, ini ruangannya masih besar banget. Plus sudah ada kamar mandi di dalam yang pastinya nuansanya masih mirip seperti yang tadi di bawah. Dengan rumah secakep ini dijual cuma 5,49 M. Ini masih worth it banget sih teman-teman, karena layoutnya ini bener-bener maksimal. Jangan lupa like, subscribe, dan channel aku. Buat yang mau survei langsung kontak aku di nomor di bawah ini. See you in the next video.